semua, perkenalkan saya Piperenda Satriani Labole, mahasiswi Politeknik Negeri Bali jurusan akuntansi NIM 20156130062. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir saya dan saya mengangkat tema mengenal akuntansi secara umum. Untuk mengenal akuntansi secara umum, yang pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari akuntansi itu sendiri. Lalu kita juga mengetahui apa manfaatnya. Kemudian kita harus tahu siapa saja pemakai informasi dari akuntansi tersebut dan jenis-jenis akuntansi serta tahap siklus dari akuntansi sendiri. Dan yang terakhir yaitu kita harus tahu kegiatan atau aktivitas dalam akuntansi. Kita langsung saja ke pengertian akuntansi menurut Wikipedia. Bisa kita baca bersama di dalam PPT. Namun di dalam akuntansi sendiri, di dalam ilmu akuntansi sendiri, akuntansi itu merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengkisaran sebuah data keuangan organisasi, kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari akuntansi tersebut. Nah, di dalam akuntansi ini sendiri ada 3 aktivitas dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan. Kemudian kita perlu ketahui seseorang yang bekerja atau yang ahli dalam bidang akuntansi disebut sebagai akuntan, dan seorang akuntan memiliki 3 tugas. Di sini saya hanya mengambil 3 poin saja. Meskipun kita membaca di dalam berbagai web dan juga buku-buku, akuntan itu memiliki banyak tugas. Namun saya ambil di sini tugas yang pertama, membuat catatan keuangan perusahaan, memastikan pajak dibayar tepat waktu, serta menyiapkan laporan keuangan. Lalu, apa sih manfaat akuntansi tersebut? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat akuntansi sendiri di dalam perusahaan sebagai informasi keuangan untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Contohnya pemilik perusahaan, dan yang kedua adalah bagian eksternal. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Sebagai bahan evaluasi keuangan ini berguna bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, manfaat akuntansi sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana akuntansi ini harus menghasilkan laporan keuangan dan laporan tersebut harus bisa dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam contoh kehidupan sehari-hari, manfaat akuntansi ini yaitu sebagai atau pembantu pencatatan ekonomi dalam keluarga. Setelah kita mengetahui manfaat dari akuntansi, kita perlu mengenal pemakai informasi akuntansi itu sendiri, di mana terbagi 2, pihak internal dan pihak eksternal. Para pengguna internal informasi akuntansi ini merupakan para manajer yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan perusahaan. Sedangkan para pihak eksternal ini adalah orang-orang atau organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan. Di sini ada contohnya investor, karyawan, kreditur, pemerintah, serta masyarakat. Selanjutnya kita ke jenis-jenis akuntansi, di mana akuntansi ini terdiri dari beberapa jenis oleh kegunaan, fungsi, serta tempat, dan juga laporan-laporan yang dihasilkan. Antara lain ada akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi manajemen,
akuntansi pemerintahan ini digunakan di lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada akuntansi anggaran, akuntansi pendidikan, akuntansi biaya, akuntansi perbankan, ini yang bergerak dalam bidang perbankan. Kemudian ada akuntansi internasional, ada juga akuntansi sosial. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi, dan terakhir ada akuntansi perpajakan. Kita lanjut ke tahap siklus akuntansi itu sendiri, di mana dalam akuntansi itu kita mengidentifikasi suatu transaksi, kemudian kita menganalisis transaksi tersebut, lalu mencatat transaksi tersebut dalam suatu jurnal. Kemudian kita akan melakukan suatu posting yang kita akan mempostingnya dengan nama buku besar. Setelah kita membuat buku besar, kita akan menyusun neraca saldo dan membuat jurnal penyesuaian. Setelah itu kita akan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Lalu kita akan membuat jurnal penutup. Dan setelah kita membuat jurnal penutup, maka kita akan menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Untuk mengetahui tahap siklus akuntansi, mari kita simak bersama-sama video berikut. Siklus akuntansi selalu melakukan sebuah tahap-tahap dalam periode tertentu, dan tahap-tahap itu pula juga akan dilakukan pada periode selanjutnya dan selanjutnya akan diulang. Jadi tahap-tahap dalam siklus akuntansi kita bahas bersama. Yang pertama di sini saya tuliskan analisa bukti transaksi. Setelah kita menyimak video tersebut, jadi kita dapat menyimpulkan kegiatan dalam akuntansi itu merupakan kegiatan mengidentifikasi suatu peristiwa ekonomi atau suatu transaksi. Kemudian kita mencatat dengan menggolongkan serta mengikhtisarkan. Lalu kita mengkomunikasikannya itu dengan menyusun suatu laporan yang disebut dengan laporan keuangan. Setelah kita menyusun laporan keuangan, maka kita analisis dan mempresentasikan untuk para pengguna. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.